Akhirnya adegan renov tengah rumah terjadi juga. Kira-kira aku bisa nggak ya dan hasilnya kayak gimana? Daily mini vlog kegiatan janda muda di kampung. Halo. Akhirnya adegan ini tuh yang ditunggu-tunggu banget. Setelah sekian lamanya aku menyimpan keinginan buat renov ini rumah, khususnya di tengah rumah. Dan sekarang udah terjadi juga. Keinginan kecil aku satu persatu udah terwujud. Kayak pertama renov kamar, udah gitu mempercantik dapur yang bolong. Dan sekarang alhamdulillah ada rezekinya buat mempercantik ini tengah rumah. Alhamdulillah banget ya hal-hal kecil kayak gini, tapi ini tuh bisa bikin aku bahagia banget. Nah, sebelum lanjut aku di sini mau tunjukin dulu. Ini kondisi rumah aku yang awalnya kayak gini. Catnya itu udah mulai kusam, apalagi di plafon. Udah gitu ada bolong-bolongnya. Dan sekarang aku mau mulai rapihinnya. Yang pertama aku mau cat di plafon dulu. Catnya sama warna putih juga. Dan aku pakai cat andalan aku. Karena ini tuh catnya bisa dibelinya dengan eceran. Bisa beli dari mulai 1 kiloan. Udah gitu harganya murah juga. Dan kualitasnya juga bagus, nggak bau sama sekali. Jadi nanti hasil catnya itu glossy gitu. Udah gitu plusnya kalau misalkan temboknya kotor bisa dilap. Dan ini juga catnya dibantu belinya sama adik aku. Jadi kita patungan, adik aku yang laki-laki beli catnya. Dan aku beli perintilan yang lainnya. Ini tuh awalnya pengen ngecat di bagian depan rumah dulu. Tapi di sini tuh sekarang lagi musim dingin banget. Hujannya gak berhenti-berhenti sama angin juga. Kalau misalkan ngecat di depan rumah sekarang, takutnya nanti gak bakalan bener juga. Karena nantinya bakal kecipratan sama air hujan. Jadinya aku ngecat di tengah rumah dulu. Ini aku mulai ngecatnya itu sekitar jam 10-an ya. Kita lihat nanti kira-kira beresnya sampai jam berapa. Karena perkiraan aku kalau ngecat aja mah bisa cepet. Tapi nanti kita lihat ya hasilnya kayak gimana dan beresnya sampai jam berapa. Nah ini tuh di plafon udah selesai aku cat semua. Dan sekarang aku mau lanjut ngecat di dindingnya. Pertama aku ngolesin kaget banget karena ternyata ini tuh kegelapan. Tapi nggak apa-apa lah, sayang juga kalau nggak dipakai. Dan ini aku paksain tempelin, semoga aja hasilnya bisa bagus. Ini tuh kalau lihat aslinya itu nggak terlalu gelap. Emang gelap tapi nggak terlalu yang hitam banget gitu. Tapi ini di hasil kamera kelihatannya itu gelap banget ya. Gak tahu ini kekentalan, kurang air atau gimana. Aku tuh kemarin sempat ngepost ya. Aku pas lagi mau ngecat dan ada yang komen katanya dicampur sama warna putih. Tapi telat banget aku pas udah selesai ngerjainnya baru lihat komen. Buat pelajaran aja sih nantinya kalau misalkan mau ngecat dan catnya kegelapan nanti bakalan dicampur sama warna putih. Kalau udah tahu triknya mah kan jadi enak. Aku tuh belinya kalau nggak salah warna krim gitu. Tapi yang datang malah kayak warna mocha. Tapi udah terlanjur dibeli dan udah terlanjur dipasangin juga. Di sini aku ngabisin catnya sekitaran 5 bungkus. Berarti kalau 5 bungkus kayak gini 5 kilo cat. Udah cukup satu ruangan tengah rumah. Yang perkiraan luas bangunannya 4 meter ke 6 meter dan tingginya 3 meter setengah. Tapi bawahnya ada sebagian yang dipakein wallpaper. Tapi yang di satu sisi full dicat. Ini tuh yang bikin lama sama bikin capek tuh bukan ngecatnya, tapi mindah-mindahin barangnya sama naik turun tangga, geser-geser tangga. Yang jadinya lumayan makan waktu banget. Apalagi nanti pas di bagian bersih-bersihnya. Lumayan banget menguras tenaganya. Karena kita harus bersihin lantai dari cat-cat yang berjatuhan. Kalau udah sekali ngerenov udah pasti bakal ketagihan lagi. Ini juga pas aku lagi ngerjain udah mikir lagi nanti mau ngerenov apa lagi ya. Sama lagi ngecat tuh sambil berhayal. Kayaknya enak gitu kalau misalkan punya rumah sendiri. Bakalan lebih semangat mempercantiknya gitu. Dan terus-terusan aja aku tuh bilang dalam hati, ya Allah aku udah siap punya rumah sendiri. Tolong bukain pintu rezekinya dari mana-mana. Kayaknya kalau punya rumah sendiri nggak bakalan diem. Bakalan ada aja yang dibongkar dan bakalan ada aja yang dipercantik. Karena aku tuh tipe orangnya suka lihat yang rapi-rapi. Dari hal apapun pengennya itu rapi, bersih. Pengen yang indah dipandangnya. Jadi bisa bikin mood baik sama bisa bikin semangat juga. Tapi kalau lihat yang berantakan, apalagi yang nggak bersih suka ikutan moodnya berantakan. Ada yang sama kah kayak aku kayak gitu? Oh iya satu lagi dan wangi. Aku tuh suka ruangan yang wangi, fresh, seger.